Karena udah berkuasa 10 tahun. Ketika berkuasa kan tidak ada yang berani ngomong kan. Tapi kalau udah menjadi oposisi, mengambil introspeksi kekalahan Ganjar. Ya. Ganjar itu Oke, kembali lagi bersama saya. Nah, kali ini saya ada informasi yang sangat menarik ya, di mana runtuhnya elektabilitas PDP dan Ganjar Pranowo, calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar itu memang tidak memperoleh suara yang maksimal pada pemilihan presiden atau pilpres tahun ini 2024 ya. Meski pada awal-awal namanya itu selalu masuk sebagai sosok capres dengan elektabilitas survei yang lumayan tinggi, di mana mantan politisi PDP Laksamana Soekardi itu menilai mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar itu memang belum mampu katanya menyaingi tokoh politik yang terkenal ketimbang partainya. Dan juga disebutkan bahwa Ganjar itu belum mampu menyaingi ketenaran partai yang mengusungnya yaitu PDIP. Nah, selain mencontohkan Jokowi, ia pun mencontohkan Soekarno yang lebih tinggi dari partai yang diusungnya yaitu PSI. Selain dua nama tersebut juga ada Gus Dur yang ternyata pamornya itu lebih tinggi dari PKB. Nah, Ganjar itu katanya tidak introspeksi diri. Nah, di sini saya juga ada video cuplikannya ya terkait di mana kritik atau saran dari mantan politisi PDIP yaitu Laksamana Soekardi. Mari kita simak bersama seperti apa videonya. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan utama nanti. Ya kan, apakah dari keluarga, apakah... Karena udah berkuasa 10 tahun. Ketika berkuasa kan tidak ada yang berani ngomong kan. Tapi kalau udah menjadi oposisi, ya Ini tinggal Jaksa orang Agung dalam aja yang PDIP ya. keluarin Mantan orang sprindik dalam ya. PDIP Mudah gitu. yang dekat Nah banget ini yang dengan mau Megawati. cakar-cakaran, saya kira ya hanya konsumsi politik terhadap memuaskan konstituennya lah, protes gitu, protes. Padahal seharusnya saya kira harus mengambil introspeksi kekalahan Ganjar. Ya. Ganjar itu belum memiliki pamor yang melampaui PDIP. Ya, seperti misalnya Bung Karno lebih besar dari PNI, Gus Dur lebih besar dari PKB. Nah sekarang baru juga terbukti bahwa Jokowi lebih besar dari PDIP, pamornya ya, popularitasnya. Nah sekarang dikombinasi dengan Prabowo, yang juga Prabowo lebih besar dari Gerindra, ya, itu jauh lebih besar. Ya kenyataannya kan calon yang dimajukan oleh PDIP hasilnya di bawah partainya. Ya. Nah, kalau Surya Paloh lebih pintar. Dia merasa, wah saya juga dibandingkan pamor saya tidak melebihi partai saya combine dengan PKS, ya udah cari orang lain aja gitu loh. Outsource ya. Outsourcing. Itu wajar. Dalam sistem kita wajar. Outsourcing itu cari yang lebih hebat kan untuk kepentingan partai juga. Jangan bicara Ya, curang-curang sehingga terus. kalau Kita yang seharusnya itu diajukan introspeksi pamornya diri. popularitas lebih tinggi dari partainya, itu partainya akan mengalami kotel efek. Ya kan, ke bawah lah. Nah ini kan PDP kan nggak ke bawah. Tapi kok Pak Laks, sorry aku potong dikit, kok Pak Laks bilang Pak Surya Paloh itu pintar karena nggak membiarkan ada kader lain Nasdem lebih tinggi dibanding Pak Surya gitu, sehingga kan kata Pak Laks kan harusnya outsource saja, outsource, dan kalau memang ingin mendapatkan manfaat lebih besar ya Anies di Nasdemkan aja sehingga dapat kotel yang maksimal gitu. Ya. Kenapa Pak Laks bilang itu strategi yang Saya cerdas? lihat cerdas dalam arti untuk mendapatkan kans memenangkan pilpres. Ya, kalau ada kader Nasdem yang lebih potensi dari Surya Paloh, saya juga nggak yakin bisa dibiarkan naik gitu loh. Nah ini kelemahan partai politik kita.
Kalau ada kader baik malah dipites gitu loh, tidak diberi kesempatan supaya partai itu sebagai milik keluarga pribadi gitu loh. Tapi Bu Mega kan dengan memberikan kesempatan 2 kali pada Pak Jokowi dan 1 kali pada Mas Ganjar kan mematahkan teori Pak Laks tadi, bahwa Bu Mega memang menunjukkan sisi yang lebih demokratis, membiarkan dan mendorong kader yang dianggap potensial untuk diberikan peluang. Ya, saya kira is a good point ya. Dan kebetulan pada waktu Jokowi pamornya lebih tinggi. Tapi pada pemilu kali ini ya kan dicoba dulu. Puan Maharani, Mbak Puan itu dicoba dulu, nggak nanjak-nanjak gitu kan. Jauh lebih popularitas di bawah perolehan partai kan. Kalau partai dia masih dianggap 20%. Nah, di situ Ibu Mega sudah semakin belajar mengenai demokrasi dan lebih tolerans ya. Saya lihat juga nanti dengan pasca pemilu ini dia juga akan lebih banyak pendapat-pendapat yang saya harapkan tidak rock the boat ya. Dan malah dari awal waktu podcast saya juga bilang pimpinan nasional ini ya duduklah sama-sama ya supaya hasilnya maksimal. Nah, Jokowi tentu saja seorang kader yang baik. Dalam ilmu manajemen kan kalau ada kader baik ya diberikan merit ya, meritokrasi, promosi. Kalau saya ketua partai, tapi kan saya bukan ketua partai, jadikan aja Jokowi ketua umum. Nah, Golkar mungkin pinter nih. Kalau tim sepak bola cari coach yang Sintayong jadi ambil dari Korea ya kan. Nah itu yang mungkin di PDIP nggak bisa. Karena boleh calon presiden, boleh calon apa, asal jangan ketua umum aja gitu loh. Nah itu juga kan nggak masuk akal juga. Padahal bukannya memberikan partai ke orang lain ini belum tentu akan bisa saja mencelakai keluarganya Bu Mega juga nanti di masa depan. Kalau dalam politik kan semua kan mungkin aja Kak. Konflik itu kan mungkin, kecuali itu perusahaan milik Anda ya kan, tetap saham Anda pegang, CEO-nya orang lain gitu loh. Tapi Mega juga kan bisa membuat sebuah merubah anggaran dasar. Dia jadi ketua pembina, berkuasa penuh seperti Pak Harto dengan Golkarnya. Siapapun gonta-ganti ketua Golkar, dia nggak masalah ya. Ketua Dewan Pembina yang berkuasa. Bisa aja seperti itu, tetapi packagingnya kan berubah. Saya pernah bilang dulu sama Mbak Mega ketika 2004 pas kalah sama SBY. Saya bilang, Mbak, kalau kita kalah tuh artinya kalau kita jualan sabun di supermarket wis ora payu, Mbak, nggak laku. Saya bilang, loh kenapa? Ya nggak laku, nggak ada yang beli, nggak ada yang milih kan. Tapi masih bisa diambil keputusan, ditarik, di repackaging, daur ulang. Ya bungkusnya aja yang beda kan, semua kan sabun sama aja itu. Ya, bahannya sama tetap ya. Dibungkus ulang supaya menarik. Maksudmu apa? Gitu. Ya saya bilang Mbak Mega jadi ketua Dewan Pembina, cari ketua umumnya yang fresh gitu loh. Nah, Mas Taufik dengar, masuk, dia gebrak meja. Laks, ini partai milik keluarga, nggak boleh orang lain pegang partai. Saya bilang, Mbak Mega diam aja, Mbak. Ini keluarga Bung Karno apa keluarga Kimas? Saya bilang, dia diam aja kalau ada Mas Taufik. Ya cukup, mungkin ini saja ya terkait dengan cuplikan video. Ya seperti apa tanggapan kalian terkait dengan situasi yang ada pada dalam suasana partai PDIP? Mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya terkait dengan tanggapan kalian atau
Bagaimana kalian itu menanggapi suasana dalam partai PDP yang begitu terkenal arogannya? Ya, tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.